pemirsa, salah satu pertanyaan dalam debat Cagup dan Cawagup DKI Jakarta pada Jumat pekan lalu yang menyita begitu banyak perhatian dari masyarakat adalah ketika moderator mempertanyakan komitmen 5 tahun dari masing-masing paslon jika memang mereka akan terpilih mengemban amanah untuk memimpin ibu kota Jakarta. Apakah mereka akan tergiur untuk memilih jabatan politis lainnya di tengah jalan dan meninggalkan posisi Gubernur DKI Jakarta? Berikut jawaban dari masing-masing pasangan calon. Pertanyaan pamungkas, harap tetap dijawab dengan konkret dan tidak normatif. Jawaban pertama saya berikan kesempatannya kepada paslon 3. Bapak-bapak dan Ibu, semua paparan tadi pastinya untuk menunjukkan bahwa Anda adalah kandidat yang paling tepat memimpin Jakarta. Jika memang nanti Anda yang terpilih untuk menerima amanah selama 5 tahun, siapkah Anda untuk tidak tergiur tawaran ataupun bujukan maju menjadi capres atau cawapres di tahun 2019? Kami ada di sini untuk berkompetisi, mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa kami bisa memperjuangkan warga Jakarta. Inilah mengapa kita semua hadir di sini. Saya pikir sudah jelas, kami akan fokus dengan strategi untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta ini. Dan kami ingin sekali didengarkan oleh rakyat bahwa program-program yang kami tawarkan benar-benar akan menjadi solusi bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Terima kasih. Jiwa raga kami, pikiran kami, kita curahkan untuk warga Jakarta. Kami adalah pelayan warga Jakarta. Dengan tulus kerja kami untuk Jakarta. Kita ingin menjadikan Jakarta atau ibu kota yang bisa dibanggakan oleh Republik ini, oleh anak negeri ini. Oleh karena itu, perjuangan belum selesai. Kami ingin 5 tahun lagi ngabdi untuk Jakarta. Waktunya habis, Pak Jarod. Ketika kami mendapatkan tugas untuk menjadi calon gubernur di Jakarta, maka ini adalah amanat untuk dituntaskan. Dan amanat dari Bapak Prabowo, dari Bapak Sohibul Iman adalah memimpin Jakarta tuntas 5 tahun. Bukan sekedar memimpin barangnya, tapi membangun akhlak karakternya dan membuat Jakarta bersatu dalam kebinekaan. Itu yang menjadi amanat yang akan kita tuntaskan selama 5 tahun. Waktunya habis, Pak Anies dan Pak Mas Gun-Gun, apa pesan politik yang bisa dibaca dari jawaban ketiga pasangan calon tadi soal komitmen 5 tahun membangun dan memimpin Jakarta? Ya, ini soal goodwill dan political will. Ini soal niat baik dan niat politik. Kenapa? Karena panggung perdebatan itu bukan hanya dramaturgi, kan? Bukan hanya kalau istilah Erping Goffman itu, bukan hanya soal manajemen kesan, impression management, tetapi ini soal catatan publik yang akan didengar, akan dilihat, dan itu menjadi simpanan memori publik, persepsi publik, dan itu tentu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan. Misalnya dari 3 pasangan itu, apakah masing-masing punya goodwill dan political will dalam memimpin DKI 5 tahun. Saya pikir ini satu hal yang biasa dalam demokrasi. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dikonfirmasi ke kandidat apakah punya niat baik dan niat politik untuk memimpin. Dan salah satunya adalah bicara soal waktu. Dan di debat-debat seperti presiden di Amerika pun selalu ditanya komitmen Anda bagaimana memimpin, kan? Lebih gitu. penting goodwill ataukah political will bagi seorang pemimpin? Dua-duanya kan tidak bisa dilepasin. Karena ini adalah perhelatan kontestasi elektoral dan perebutan kuasa, ya. Bukan hanya perebutan kursi, tapi kuasa. Kuasa itu ingat basisnya adalah amanat. Dan itu suara rakyat, demos kratos. Oleh karena bicara suara rakyat, maka amanah itu tentu dimandatkan. Istilahnya kan dimandatkan. Karena proses pemandatan itu, maka sebenarnya siapapun yang terpilih itu memegang amanah yang sangat besar, yakni suara warga DKI. Oleh karena itu, jikapun suatu saat misalnya dia tidak bisa komit 5 tahun, itu harus ada namanya komunikasi deliberatif, komunikasi yang berbasis argumentasi. Kenapa ya? Harus kemudian menanggalkan untuk kemudian berkontestasi di level di atasnya. Sebenarnya hal-hal seperti ini soal komunikasi politik, ya. Bagaimana mempengaruhi lingkungan politik untuk membangun argumentasi. Dan komitmen di awal adalah salah satu bentuk komunikasi politik menunjukkan bahwa dirinya punya komitmen. Kalaupun misalnya besok atau lusa ada upaya untuk merevisi komitmennya, tentu harus ada argumentasi alasan pada publik. Baik. Bang Mardhani, Anies dipandang sebagai
calon gubernur yang dianggap mempunyai jawaban yang paling jelas. Apakah jawaban tersebut memang murni keluar dari hati dan komitmen dari Anies Baswedan, ataukah sekedar lip service untuk memenangkan hati para pemilih di DKI Jakarta ini? Ya, yang pertama tentu seperti Kang Gun-Gun bilang, debat publik ini haknya masyarakat. Kami menganggap debat publik ini sakral. Jadi apa yang disampaikan adalah sesuatu janji. Dan karena itu dari awal Mas Anies sama Sandi sepakat siap menerima amanah dari Gerindra PKS untuk 5 tahun memegang beban sebagai pelayan warga Jakarta. 5 tahun firm. Bahkan kalau dilihat kan Mas Anies punya peluang semua, tapi kita firm harus 5 tahun. Kenapa? Karena ini bukan tentang lip service dan lain, ini tentang bagaimana seseorang itu menekuni proses yang ada. Tapi kan hati orang siapa yang tahu, apalagi ini jabatan politis, jabatan gubernur. Ya makanya dengan mengatakan secara tegas, kalau yang mengatakan tidak tegas, apa bisa, yang tegas bisa, apalagi yang tidak tegas. Nah karena itu buat kami harus firm, tegas bahwa 5 tahun dan ini merupakan satu kunci betapa kami ingin habis full menjaga warga Jakarta. Bang Ruhut, apa makna dibalik senyum Anda ketika Bang Ali menjelaskan Jadi saya tadi? kalau bicara Anies, saya kalau bisa ketawa termehek-mehek, mungkin termehek-mehek. Siapa sih yang nggak tahu Anies? Dulu pendukung siapa? Pak 2014. SBY, dan juga akhirnya kita tahu Demokrat pada waktu itu mendukung Pak Prabowo, Pak Hatta. Dia mendukung siapa? Pak Joko Widodo. Kan? Jadi Anda tidak percaya udah itu dengan saya- ucapan dari Bang Mardhani tadi ya, soal komitmen dari Anies Baswedan? Saya satu aja, ilmu sosial itu 2 tambah 2 bukan 4 loh. Bisa 4, tapi juga bisa 7, 8, 9. Itu pertama. Sudah itu, ingat loh. Ya, saya lebih senang jawaban Agus dan jawaban Pak Jarot. Ya, jadi kalau nanti kejadian, karena begini, orang untuk jadi presiden pertama, karena kehendak Tuhan. Mau uangnya sekampung pun kalau Tuhan bilang nggak kau, ya, udah itu rakyat yang meminta. Jadi kita jangan mendahului. Kayak Anies ngomong begitu, taunya enak juga dia pindah-pindah. Udah itu ya mungkin dia masih trauma, kok mau jadi presiden ya, jadi menteri aja setahun diganti gua kata. Untuk paslon nomor 2, kenapa yang harus jawab adalah Pak Jarod, Bang Ruhut? Kenapa yang jawab adalah Pak Jarod? Iya, itulah kerjasama teamwork yang baik. Itu. Baik, Mas Roy, silakan. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi kan manusia itu kan boleh merencanakan. Dan jawaban Mas Agus ini, apapun nanti yang terjadi, itu bisa dikaji. Jangan lupa loh, masyarakat sekarang itu sangat cerdas. Bisa kemudian memutar kembali apa-apa yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Rekamannya Gitu. banyak ya di mana-mana Rekamannya ya. banyak. Jadi kalau sudah berkata A dan nanti terbukti A, kan jadi repot. Dan mungkin masyarakat Jakarta agak trauma dengan kejadian ketika dari wali kota ke gubernur, dan itu memang pilihan rakyat. Meskipun tidak ada yang salah juga Tidak dengan ada yang pilihan salah. seperti itu. Kan? Rakyat memilih Pak Jokowi untuk menjadi presiden kita sekarang. Ya. Dan itu harus didukung. Karena itu pilihan. Dan warga Jakarta kan artinya membolehkan kan. No problem. Nah, Tapi kalaupun, ada catatan sih Mas. Ya. Maksudnya ketika 2 tahun pindah, kampung deretnya tidak jalan, beberapa janji tidak jalan. Maksudnya ketika kita ingin mengangkat, menapak tangga yang lebih jauh, selesaikan dahulu. Nah kami, Mas Anies, kalau Bang Ruhut punya pendapat, monggo ya. Tetapi di tim kami, bukan cuma Mas Anies, Sandi, Pak Prabowo, Pak Soebul, kita semua sepakat. Ini paket 5 tahun. Atau bukan gara-gara Pak Prabowo sekarang udah mulai digadang-gadang akan maju di Pilpres 2019, sehingga Pak Anies sudah jauh-jauh hari mengatakan tidak akan maju. itu saya kira lebih bisa tepat. dipertimbangkan, tetapi kami ingin mendekati ini tidak dari sudut pandang politis. Karena jawaban Mas Anies jelas. Kalau dia jawaban politis ya ke kiri ke kanan. Tapi karena kita udah sepakat, Mas Anies ini mengatakan pilkada ini spiritual journey. Dibuat dia ini mungkin dahulu seperti itu, tapi sekarang nih dengan kenikmatan kami di tim, bagaimana beliau menganggap ini adalah proses pematangan jiwanya yang dikatakan insya Allah itulah yang ada dalam hati. Kita break dulu, pemirsa. Tetap bersama kami di Talk to Ines.